Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ditya Putri Iskandar dengan NIM 031112300029. Saya mahasiswi semester 5 dari Prodi Akuntansi STI Suta Atmaja Subang. Yang terhormat Ibu Trisanti Eka Putri SMSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Teori Akuntansi dan teman-teman semua yang saya banggakan yang sedang menonton video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Teori Akuntansi. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Konsep Pendapatan dan Beban. Baik, di sini ada judul yaitu Konsep Pendapatan dan Beban yang dimana ada penyusun yaitu Rika Wenda Barutu, Angel Siregar, Natasha Novelin Sihaloho, Erwin Martulus Lumban Tobing, Hika Maria Gandhi Putri Arwan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nomensen Indonesia. Selanjutnya ada abstrak, yang dimana berdasarkan abstrak tersebut dapat disimpulkan bahwa artikel ini menelaah secara komprehensif konsep serta perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK dan FASB. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penulis menekankan bahwa pentingnya ketepatan dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian pendapatan serta beban agar laporan keuangan mampu merefleksikan kinerja keuangan entitas secara andal. Lalu temuan utama menunjukkan bahwa penggunaan dasar pengukuran yang tepat dan penyajian yang transparan menjadi faktor kunci dalam mencegah informasi keuangan yang menyesatkan serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Artikel ini menegaskan urgensi penerapan standar akuntansi secara konsisten dan pemahaman yang memadai dari para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan. Lalu ada kata kuncinya yaitu pendapatan, beban, PSAK, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan. Selanjutnya, di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini menegaskan bahwa pendapatan dan beban merupakan elemen fundamental dalam akuntansi yang secara langsung memengaruhi kualitas laporan kinerja, keuangan, dan pengambilan keputusan ekonomi. Penulis menyoroti bahwa ketepatan dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian pendapatan serta beban sesuai dengan standar akuntansi PSAK dan IFRS menjadi prasyarat utama untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tidak menyesatkan. Selain itu juga dipaparkan adanya kesenjangan antara ketentuan standar dan pemahaman serta penerapan praktis di lapangan, baik oleh mahasiswa maupun pelaku usaha yang sering menimbulkan kesalahan konseptual dan teknis. Oleh karena itu, pendahuluan ini memberikan justifikasi yang kuat terhadap perlunya kajian lebih lanjut mengenai konsep dan penerapan pendapatan serta beban dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini difokuskan pada pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendapatan? Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan beban? Yang ketiga, bagaimana pengukuran pendapatan dilakukan? Yang keempat, bagaimana pengukuran beban dilakukan? Yang kelima, bagaimana pengungkapan pendapatan dalam laporan keuangan? Yang keenam, bagaimana pengungkapan beban dalam laporan keuangan? Dan yang ketujuh, bagaimana penyajian pendapatan sesuai standar akuntansi, dan yang kedelapan bagaimana penyajian beban sesuai standar akuntansi. Lalu ada pun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep pendapatan dan beban, khususnya terkait definisi, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan keuangan. Dengan pembahasan ini diharapkan pembaca dapat memahami peran penting kedua elemen tersebut dalam mencerminkan kinerja kekuatan suatu entitas dan dalam penyusunan laporan keuangan yang andal serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, selanjutnya ada metodologi. Bagian metodologi ini menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka untuk mengkaji secara mendalam konsep dan praktik akuntansi terkait pendapatan dan beban. Sumber data berasal dari literatur akademik yang relevan, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, serta standar akuntansi nasional dan internasional seperti PSAK dan FASB. Analisis data juga dilakukan secara kualitatif melalui proses identifikasi
klasifikasi, kategorisasi, dan sintesis informasi, serta diperkuat dengan perbandingan terhadap temuan studi sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan penulis menyusun kajian yang bersifat teoritis dan kontekstual guna menegaskan pentingnya penerapan standar akuntansi yang konsisten dalam pelaporan pendapatan dan beban. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan pendapatan, penulis mengulas konsep pendapatan sebagai elemen kunci dalam laporan keuangan yang merefleksikan kinerja operasional entitas. Pembahasan didasarkan pada berbagai rujukan, standar, dan literatur, termasuk PSAK 23 dan kerangka konseptual FASB, yang menekankan bahwa pendapatan berasal dari aktivitas operasional normal dan mengakibatkan peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Artikel ini juga menegaskan bahwa pendapatan tidak terbatas pada penerimaan kas, tetapi dapat berupa piutang atau pengurangan kewajiban. Secara keseluruhan, kajian ini memperkuat pemahaman bahwa pendapatan merupakan indikator penting efektivitas operasional perusahaan serta memiliki peran strategis dalam menilai kinerja dan prospek entitas oleh para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari beban. Pada bagian hasil dan pembahasan mengenai beban ini, penulis mengkaji beban sebagai elemen akuntansi yang merepresentasikan pengorbanan manfaat ekonomi dalam rangka menghasilkan pendapatan. Pembahasan ini menegaskan bahwa beban tidak semata-mata dipahami sebagai arus keluar kas, melainkan mencakup konsumsi aset, timbulnya kewajiban, serta kerugian yang terjadi selama periode pelaporan. Dengan mengacu pada berbagai literatur, artikel ini menegaskan bahwa pengakuan beban didasarkan pada saat manfaat ekonomi dikonsumsi, bukan pada saat terjadi pembayaran. Secara keseluruhan, kajian ini memperkuat peran beban bagian komponen krusial dalam penentuan laba rugi dan penilaian kinerja keuangan entitas. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan pengukuran pada pendapatan. Pada bagian hasil dan pembahasan terkait pengukuran pendapatan, artikel ini menekankan bahwa penentuan nilai pendapatan merupakan faktor krusial yang mempengaruhi perencanaan akuntansi dan laba bersih perusahaan. Penulis menguraikan bahwa pendapatan diukur berdasarkan ekivalen kas atau nilai kini dari imbalan yang diterima atau akan diterima, sehingga mencangkup transaksi tunai maupun non-tunai. Pembahasan juga mengaitkan praktik pengukuran dengan konsep nilai wajar serta penerapan PSAK 72 melalui model 5 langkah pengakuan pendapatan. Selain itu, artikel ini mengidentifikasi berbagai pendekatan pengukuran mulai dari harga historis hingga nilai masa depan yang digunakan sesuai dengan karakteristik transaksi, sehingga memperkaya pemahaman mengenai fleksibilitas dan relevansi pengukuran pendapatan dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan pengukuran pada beban. Pada bagian hasil dan pembahasan mengenai pengukuran beban, artikel ini menegaskan bahwa pengukuran beban bertujuan untuk merefleksikan nilai aktual pengorbanan sumber daya ekonomi yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan. Pembahasan menguraikan berbagai dasar pengukuran yang umum digunakan seperti biaya historis, biaya pengganti, dan nilai setara kas, serta penerapannya dalam praktik, termasuk pada perhitungan penyusutan aset tetap. Artikel ini menekankan bahwa pemilihan metode pengukuran yang tepat sangat menentukan keakuratan laporan laba rugi dan penilaian efisiensi operasional. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa ketidaktepatan pengukuran beban berpotensi menimbulkan distorsi laba dan mengurangi kualitas informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan pengungkapan pada pendapatan. Pada bagian ini, pembahasan mengenai pengungkapan pendapatan, artikel menekankan pentingnya transparansi dan relevansi informasi pendapatan dalam laporan keuangan. Penulis menguraikan bahwa pengungkapan pendapatan harus mampu menjelaskan sifat, komposisi, serta dasar pengakuan pendapatan, termasuk penggunaan metode tingkat penyelesaian untuk mencerminkan kinerja yang lebih akurat pada sektor tertentu. Selain itu, artikel ini juga menyoroti perlunya pemisahan komponen pendapatan dalam satu transaksi apabila memiliki substansi ekonomi yang berbeda. Kajian ini juga menegaskan peran catatan atas laporan keuangan dalam pengungkapan kebijakan akuntansi pendapatan secara rinci, sehingga menekankan keandalan, keterbandingan, dan kegunaan informasi bagi pengguna laporan keuangan.
Untuk hasil dan pembahasan selanjutnya, yaitu pengungkapan pada beban. Pada bagian hasil dan pembahasan mengenai pengungkapan beban, artikel ini menegaskan bahwa pengungkapan beban yang memadai merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Pembahasan menyoroti kewajiban entitas untuk pengungkapan beban-beban signifikan, seperti biaya pinjaman, penyusutan, dan amortisasi, beserta kebijakan akuntansi yang digunakan. Informasi tersebut dinilai krusial dalam membantu penggunaan laporan keuangan, memahami sumber pengeluaran, dampaknya terhadap laba dan arus kas, serta menilai efisiensi dan risiko keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, kajian ini menekankan bahwa pengungkapan beban yang lengkap mendukung prinsip keandalan dan keterbandingan dalam pelaporan keuangan. Untuk hasil dan pembahasan selanjutnya, yaitu penyajian pada pendapatan. Pada bagian hasil dan pembahasan mengenai penyajian pendapatan, artikel ini menegaskan bahwa penyajian pendapatan dalam laporan keuangan berperan penting dalam mencerminkan kinerja operasional dan strategi pendapatan perusahaan. Pembahasan mengacu pada PSAK 72 yang mengatur penyajian pendapatan dalam laporan laba rugi serta pengakuan aset kontrak, liabilitas kontrak atau piutang sesuai dengan tingkat pemenuhan kewajiban kontraktual. Artikel ini juga menekankan bahwa penyajian yang tepat dan konsisten memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai sumber utama pendapatan, membandingkan kinerja antar periode, serta mengidentifikasi keberlanjutan pendapatan perusahaan secara lebih akurat. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu penyajian pada beban. Pada bagian hasil dan pembahasan mengenai penyajian beban, artikel ini menjelaskan bahwa beban disajikan dalam laporan laba rugi sebagai komponen pengurang pendapatan untuk menentukan laba bersih perusahaan. Pembahasan mengacu pada PSAK 1 yang mengatur klasifikasi beban berdasarkan fungsi maupun sifat, sehingga memungkinkan penyajian yang sistematis dan informatif. Artikel ini menekankan bahwa penyajian beban yang tepat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai struktur biaya dan efisiensi operasional, serta mendukung manajemen dan investor dalam mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan secara andal. Baik, untuk yang terakhir ada simpulan. Jadi pada bagian simpulan ini, artikel menegaskan bahwa pendapatan dan beban merupakan elemen fundamental yang menentukan kualitas penilaian kinerja keuangan suatu entitas. Penulis merangkum bahwa pendapatan dan beban harus diakui, diukur, dan diungkapkan, dan disajikan sesuai dengan prinsip serta standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tidak menimbulkan misinformasi. Simpulan ini juga menekankan pentingnya konsistensi penerapan PSAK, transparansi penyajian, serta ketepatan pengukuran untuk menjaga reliabilitas laporan keuangan. Selain itu, artikel ini memberikan implikasi praktis dan akademis dengan menyoroti perlunya peningkatan pemahaman konseptual dan aplikatif bagi mahasiswa dan praktisi, serta mendorong evaluasi berkelanjutan terhadap regulasi akuntansi agar tetap relevan bagi berbagai jenis entitas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.